Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau Bapa yang kekal, Allah yang ajaib, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua, karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima yang berkata demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin ada di antara kita yang masih kebingungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Bahkan seringkali apa yang kita doakan, cita-citakan, harapkan itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Atau bahkan segala sesuatu yang kita harapkan itu dijawab oleh Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Benar kata firman Tuhan, yaitu rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia. Coba kita ingat lagi setiap doa-doa kita, mana yang dijawab Tuhan, mana yang tidak dijawab, dan apa saja yang lebih dari jawaban yang kita inginkan. Di atas semua hal yang Tuhan nyatakan kepada kita, sebenarnya Tuhan merindukan di dalam diri kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Bahkan hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kerinduannya yang besar, agung dan mulia kepada umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hal ini selalu diwarnai kesalahpahaman atau kekeliruan oleh umat Tuhan dalam hal menghadapi masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia.
Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam hati manusia ketika dilanda sebuah keraguan dan kekhawatiran yang muncul karena krisis kepercayaan yang dialami. Di titik inilah seringkali kita berada pada persimpangan antara terus berharap atau mulai menyerah, antara tetap percaya atau mulai meragukan, antara berdiri teguh atau memilih mundur. Karena ketika jawaban Tuhan terasa lambat, hati kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih melihat? Apakah Tuhan masih peduli? Masih bekerja dan masih memegang kendali atas hidup kita? Padahal justru dalam masa penantian inilah Tuhan sedang membentuk karakter kita, memurnikan setiap iman kita, dan mengajar kita untuk tidak hidup berdasarkan apa yang terlihat oleh mata jasmani, tetapi berdasarkan janji Tuhan yang kekal. Sebab seringkali kita ingin Tuhan mengubah situasi kita, tetapi Tuhan lebih tertarik untuk terlebih dahulu mengubah hati kita, supaya ketika jawaban itu datang, kita bukan hanya bersuka cita karena masalah selesai, tetapi juga bersyukur karena iman kita telah dikuatkan, kerendahan hati kita telah diperdalam, dan kebergantungan kita kepada Tuhan telah dimurnikan, sehingga kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa waktunya selalu tepat, dan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak pernah sia-sia, melainkan selalu mengarah kepada kebaikan yang lebih besar yang mungkin belum kita mengerti sekarang, tetapi suatu hari nanti akan kita pahami dengan penuh ucapan syukur. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Ini yang Habakuk katakan, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk adalah seorang nabi Tuhan yang hidup sezaman dengan Nabi Yeremia, tetapi pemberitaan mereka berbeda. Habakuk menekankan ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim, sedangkan Nabi Yeremia memperlihatkan hukuman atas dosa-dosa Yehuda yang dilaksanakan oleh bangsa Kasdim. Perbedaan tekanan ini dapat menimbulkan pandangan yang menganggap Habakuk itu nabi palsu oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu fokus dalam kitab Habakuk adalah pertanyaan yang berbau keluhan dari Nabi Habakuk, yaitu mengapa bangsa Kasdim, bangsa yang jahat itu yang dipakai Tuhan, menjadi alat untuk menghukum bangsa mereka atau bangsa Israel. Jadi sebenarnya maksud dari Habakuk dengan pertanyaan ini adalah di manakah keadilan Tuhan Allah? Tetapi di dalam keadaan yang terkesan ragu seperti ini, Habakuk masih bertindak menantikan jawaban dari Tuhan. Kita perhatikan yang pertama, dia meninjau untuk menantikan atau melihat. Menunjukkan sebuah aktivitas seseorang yang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Habakuk masih memiliki kesadaran bahwa ia adalah seorang nabi Tuhan.
dan ia tetap mengarahkan respon dan pemikirannya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Penglihatan ini harus dicatat dan dijelaskan kepada seluruh umat dan semua orang harus tahu apakah yang menjadi jawaban Tuhan kepada Habakuk. Ada yang menerjemahkan ayat ini, yaitu supaya orang yang membacanya dapat berjalan. Bahwa orang yang membaca firman Tuhan itu dapat meneruskan hidupnya. Apapun situasi yang terjadi saat ini, firman Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan manusia. Yang ketiga, dikatakan bahwa sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Setidak-tidaknya ayat ini menerangkan bahwa penglihatan itu barulah berada dalam taraf dinantikan pada saat tertentu. Sebab itu, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, yaitu akan direalisasikan pada suatu masa tertentu. Setiap orang percaya harus menantinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Yang keempat, dikatakan bahwa tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Membusung dan tidak lurus hatinya menunjukkan kesombongan dari dalam hati. Hati menunjuk kepada manusia secara keseluruhan. Dan kemudian orang benar adalah orang yang secara praktis menuruti petunjuk-petunjuk yang ditentukan oleh Allah. Bagaimanakah seseorang dapat hidup oleh percayanya? Kata dasar kepercayaan di dalam bahasa Ibrani berarti keteguhan, kebenaran, dan kesetiaan sebagai bagian dalam sifat-sifat alami yang dimiliki setiap manusia. Orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini biasanya dapat menjelaskan sikapnya terhadap Allah dan sesamanya manusia. Orang benar yang seperti ini yang akan hidup, dan pengharapan yang dimiliki oleh setiap orang benar yang akan membawa mereka melihat janji-janji Tuhan menjadi nyata. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak lurus hatinya? Dikatakan bahwa orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Kasdim. Tetapi dalam realitas kehidupan orang percaya, maka kita mendapat sebuah kesimpulan, yaitu bahwa setiap orang yang berlaku sombong, pastilah tidak akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan, dan akhir hidup mereka sangatlah mengenaskan. Jawaban Tuhan memberi harapan yang besar bagi orang-orang yang hidup dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga selalu ada kekuatan dan semangat yang baru timbul dalam diri dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang dialami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mau belajar menjadi orang yang memiliki hati yang lurus dan benar di hadapan Tuhan dalam segala situasi kehidupan, mulai dari masa kini sampai kepada masa yang akan datang, sebab orang benar akan hidup oleh percayanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu,
serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan hati kami. Ajar kami untuk hidup oleh percaya, bukan oleh apa yang kami lihat atau rasakan. Mampukan kami untuk tetap berdiri di menara pengharapan, meskipun jawaban Tuhan mungkin bagi kami terasa lambat. Dan bentuklah hati kami agar tetap lurus di hadapan-Mu Tuhan, supaya dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap musim hidup kami tidak kehilangan iman, tidak menyerah pada keadaan, tetapi terus melangkah dengan keyakinan bahwa Engkau bekerja di balik setiap proses. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.